Living on Point. Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu adalah langkah pribadi, personal. Tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Golkar kan sudah bikin tim teknis dengan PDI Perjuangan, tapi kemudian banting setir ke Prabowo. Ini atas instruksi Pak Jokowi. Secara subjektif, Pak Jokowi dukung Ganjar. Namun, pada saat Pak Jokowi dihadapkan dengan kebutuhan keberlangsungan pemerintahan dan negara ke depan, dia dihadapkan dengan pilihan harus dukung Pak Prabowo. Kalau memang Pak Erlangga nggak kepilih, Golkar akan tetap stay di situ? Atau begini, mungkin banting setir ke PDIP? The best couple next calon presiden dan wakil presiden yaitu Pak Prabowo dengan Pak Erlangga. Versinya Golkar. Ya, itu dia. Hai, kembali lagi di Living on Point. 13 Agustus kemarin cukup menggemparkan karena Partai Golkar yang selama ini diprediksi akan mendukung Ganjar Pranowo akhirnya melabuhkan dukungannya ke Prabowo Subianto. Ada beberapa pertanyaan dan juga asumsi yang kemudian bermunculan, apalagi setelah Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang kemudian sebelumnya diberikan amanat untuk menjadi baca pres di Pilpres 2024 kemudian legowo kalaupun pada akhirnya jadi baca wapres. Itu kemudian jadi salah satu alasan yang kemudian sejumlah pihak melaporkan Pak Erlangga ini karena dianggap melanggar ADART partai. Nah, kita jawab nih dengan politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi 7, Maman Abdurrahman. Hai Bang Maman. Yo, apa kabar? Kabar baik. Jadi, kenapa kok tiba-tiba Golkar melabuhkan dukungannya ke Pak Prabowo? Ini kan sebetulnya proses komunikasi politik kita tuh awalnya kan tidak hanya dengan Pak Prabowo, kan, dengan semua calon yang memang kita lihat berdasarkan hasil survei itu masuk dalam 3 besar. Yang pertama itu Pak Prabowo, yang kedua Mas Ganjar, yang kedua Mas Anies. Artinya proses komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Golkar ini bukan ujuk-ujuk. Artinya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung putuskan ke Pak Prabowo atau segala macamnya. Bahkan juga sebelumnya kita udah berkomunikasi politik dengan Mas Anies, sudah berkomunikasi politik dengan Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa akhirnya ke Pak Prabowo? Jadi begini, Mbak. Dalam proses penentuan keputusan politik terkait pencapresan, tentunya ada beberapa parameter yang memang harus dilihat. Tentunya yang pertama adalah dari parameter pertama adalah faktor akademik, yaitu hasil survei. Hasil survei itu kan scientific result. Jadi, ya memang fakta secara hasil survei, 3 besar itu adalah Pak Prabowo, Pak Mas Ganjar dan Mas Anies. Artinya itu dasar pertama. Jadi realitas hasil saintifik itu juga menjadi pertimbangan pertama kita. Namun setelah kita melihat hasil survei, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk hanya sekedar berdasarkan faktor hasil survei. Tentunya faktor yang kedua adalah faktor konfigurasi elit. Itu suka ataupun tidak suka, faktor elit-elit politik di Indonesia ini, di negara ini pasti akan menentukan akhir keputusan kita itu. Irisan-irisannya, segala macam, komunikasi politik di sesama ketua umum partai, dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, dengan pemerintahan sebelumnya, dan itu pertimbangan kedua. Nah, lalu yang ketiga, yaitu kecukupan tiket partai. Nah, kan kita melihat dari semua itu, ya kita melihat kalau kita dengan Gerindra, itu secara kebutuhan untuk pencapresan sudah cukup. Nah, artinya koalisi ataupun tiket pencapresan sudah lebih dari cukup. PDIP sendiri juga cukup sebenarnya kalau Golkar ke sana. Ya itu, ini saya bilang dulu ya. Nah, itu 3. Nah, yang terakhir ini Mbak, tidak kalah pentingnya, yang sering sekali diabaikan oleh setiap orang dalam penentuan ataupun kontestasi, baik itu pilkada, pilgub, maupun pilpres. Apa itu? Kita bicara tentang tidak boleh hanya sekedar gimana caranya lu menang jadi presiden atau wakil presiden. Tapi lu harus bisa
berbicara tentang pada saat kita sudah jadi presiden atau wakil presiden, kita mau ngapain? Apa kebutuhan bangsa dan negara hari ini ke depan dalam konteks sustainability, keberlangsungan dari pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan Pak Jokowi dan next-nya nanti ke depan. Nah, saya mau bilang begini, Mbak. Apa yang sudah dilakukan dari era Pak SBY, lalu dilanjutkan oleh Pak Jokowi, lalu nanti setelahnya, itu fase-fase yang memang kita harus akui masing-masing punya karakteristik tantangannya di era mereka masing-masing. Kita melihat tantangan ke depan ini lebih berat dibandingkan di era Pak SBY masuk ke era Pak Jokowi 10 tahun ini, lalu nanti setelah Pak Jokowi. Apa tantangan yang paling berat? Itulah konsolidasi nasional. Di era sekarang ini kita sadar dan semua udah ngerti sekali, kita sempat kena badai COVID. Dilantangkan dengan COVID dan lain sebagainya. Negara ini sudah recovery. Ya kebetulan Menko Perekonomiannya ketua umum gua kan. Ya enggak itu fakta. Ya. Beliau sangat cukup memahami bahwa ada upaya yang sangat luar biasa berat waktu itu kita untuk mengembalikan keadaan ekonomi negara. Jadi kita waktu itu begini, seluruh negara di dunia, Mbak, itu minusnya rata-rata di atas 6%. Ada yang belasan persen dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kita jaga jangan sampai lewat dari 6%. Itu luar biasa effortnya. Lalu fakta lagi, Indonesia berhasil kembali reborn lebih cepat dibandingkan negara lain pada posisi plus 5%. Nah, menurut pandangan kita Golkar dan juga dari diskusi kita dengan ketua umum kita Pak Erlangga, recovery ekonomi sekarang ini perlu dioptimalkan kembali. Jadi kalau kita bilang bahwa kembalinya rebornnya ekonomi ini tidak serta-merta langsung bisa aman sustain ke depan. Artinya perlu ada treatment kebijakan selanjutnya untuk memastikan bahwa reboundnya ekonomi di angka 5% ini bisa sustain ke depan. Dan itu bisa dilakukan Prabowo Subianto? Nah, itu tadi saya sampaikan. Pertanyaannya, kenapa harus Prabowo Subianto? Kita melihat begini, komunikasi ataupun komunikasi politik antara pemerintah dengan legislasi, salah satunya adalah menjadi salah satunya menjadi poin yang sangat penting ke depan. Maka dari itu kita membutuhkan presiden yang kuat, baik itu secara karakter personalnya dan juga karakter kekuatan politiknya. Kita perhatikan ya Mbak, ini evaluasi plus minus di era pemerintahannya Pak Jokowi. Dengan posisi Pak Jokowi yang sebagai presiden tapi beliau tidak pegang partai, beliau dihadapkan dengan tantangan lagi pada saat ada sebuah kebijakan, beliau membutuhkan sebuah treatment komunikasi politik yang cukup memberikan effort tambahan ke internal partainya, ke semua partai, artinya di parlemen, maksud saya di parlemen. Ini yang kita lihat ke depan, kita harus memiliki presiden yang memang kokoh dan kuat, baik itu di eksekutif maupun juga di legislatifnya. Kita melihat sosok dari tiga itu, memang dari sisi karakteristik kebutuhan untuk keberlangsungan negara ke depan, kita melihat itu ada figurnya Pak Prabowo. Ya sekarang kita tahu beliau dari segi dia capres, ya kita sekaligus juga ketua umum partai. Nah ini yang memang menjadi titik utamanya Partai Golkar. Tapi Pak Jokowi nggak megang jadi ketua umum partai 10 tahun dipimpin beliau baik-baik aja. Kan tadi saya bilang ada extraordinary condition pasca COVID ini. Jadi maksud saya gini loh, pasca COVID kita sudah reborn, tapi kita membutuhkan sustainability reborn ekonomi kita untuk lebih firm menjaga agar lebih stabil. Nah, jadi proses yang itu satu Mbak ya. Jadi tadi kita membutuhkan kandidasi ataupun presiden ke depan yang memang kuat secara karakter personal dan juga beliau memiliki kekuatan politik di parlemen. Lalu yang kedua, karakteristik tegasnya seorang Prabowo itu kita butuhkan untuk konsolidasi nasional. Plus tadi dikombinasikan dengan karakteristik teknokratik dan ekonomnya Pak Erlangga. Kita tadi menilai ini akan menjadi sebuah duet yang sangat paripurna. Pada saat misalnya kita di etalase publik kita punya calon presiden, punya presiden yang dengan karakteristik militer, kokoh kuat,
namun tidak mengabaikan aspek-aspek demokratisasi, lalu didampingi oleh ketua umum kita yang memang teknokratik, punya jam terbang pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Kita melihat ini kombinasi yang Tapi ideal. Golkar kan sebelumnya sudah bikin tim teknis dengan PDI Perjuangan tuh. Tapi kemudian banting setir ke Prabowo. Ini atas instruksi Pak Jokowi, benar nggak? Ini yang tadi saya bilang hasil dari proses komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Golkar dengan semua kandidat. Kita akhirnya menemukan pada satu kesimpulan bahwa begini, secara subjektif Pak Jokowi dukung Ganjar. Iya. Karena sesama kader Partai Golkar, kader PDIP. Namun pada saat Pak Jokowi dihadapkan dengan kepentingan yang lebih besar dari aspek objektivitas dan kebutuhan keberlangsungan pemerintahan dan negara ke depan, dia dihadapkan dengan pilihan harus dukung Pak Prabowo. Yang kita butuhkan hari ini adalah apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh negara ke depan. Oke, tapi artinya gini, benar nggak kalau tadi pertanyaan saya, dukungan Golkar ke Pak Prabowo yang kita bisa katakan cukup mendadak, itu karena instruksi Pak Jokowi? Nggak mendadak, kan udah setahun. Tapi kan sebelumnya sudah sempat bikin tim dengan PDIP. Kan semua, sama Anies juga kita komunikasi kok. Jadi maksudnya gini, terbentuknya tim itu dalam rangka untuk membangun komunikasi politik dengan semua pihak, dan menurut saya wajib. Jadi kita membangun komunikasi politik dengan PDI, kita harus membentuk tim. Karena kan nggak mungkin semua dihandle oleh ketua umum dong. Yes. Tentunya kayak saya ditugaskan ke sini, ditugaskan di sini. Itu dalam rangka untuk membicarakan hal-hal yang cukup teknis, detail terkait plan ke depan, konsepnya bagaimana, visi dan misinya seperti apa. Jadi saya melihatnya dari sisi itu. Dan akhirnya kita memutuskan ke Pak Prabowo sebetulnya tidak mendadak, karena komunikasi politik yang sudah dibangun dengan Pak Prabowo itu sudah hampir kurang lebih 10 bulan. Setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Kemarin kan diumumkan sama Pak Prabowo ya, bahwa koalisi ini namanya Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini namanya sama persis dengan koalisi partai-partai politik pemerintahannya Pak Jokowi. Artinya gini, ini nama koalisinya merepresentasikan komandonya dari Pak Jokowi, benar nggak sih? Kalau komando, saya pikir terlalu jauh. Tapi bahwa kita berkepentingan untuk membangun sustainability, itu dulu ya. Coba kita mundur ke belakang deh Mbak Livi, dari zaman 15-20 tahun sebelumnya, sering sekali ada satu di akhir era pemerintahan, sering sekali kita mengabaikan satu kata besar, keberlangsungan. Artinya keberlangsungan ini menjadi penting untuk dibangun oleh siapapun hari ini, bahwa nanti dalam keberlangsungan pemerintahan itu tetap ada yang perlu kita evaluasi, ada yang perlu kita perbaiki, itu wajib. Tetapi narasi besarnya adalah keberlangsungan. Nah, kata-kata koalisi Indonesia Maju itu kan sebetulnya ini dalam rangka kita untuk ingin memberikan pesan kepada publik, kepada diri kita sendiri, bahwa perlu ada keberlangsungan pemerintahan. Jadi bukan berarti karena itu dulu nama Koalisi Indonesia Maju itu ada di pemerintahan Pak Jokowi, koalisi ini diartikan satu bentuk komando dari Pak Jokowi lagi, bukan ya? Saya pikir nggak ke situ ya. Gini, bahwa terbangun komunikasi antara kita dengan Pak Jokowi pasti. Terlalu naif kalau kita sampaikan di dalam forum ini nggak ada komunikasi politik kita dengan Pak Jokowi, itu kita nggak perlu juga terlalu ini, dan itu faktanya ada.
Bang Maman gini, dulu koalisi KIB itu kan digadang-gadang dibangun oleh Pak Jokowi untuk mengamankan Ganjar Pranowo. Ada PAN, ada Golkar, ada P3 di situ. P3 ya dia balik ke PDIP karena memang PDIP dukung Ganjar. Tapi yang jadi pertanyaan dan yang cukup membingungkan kenapa kemudian PAN dan juga Golkar merapat langsung tiba-tiba di hari yang sama mendukung Pak Prabowo. Itu kan kemudian analoginya jadi oh ya betul arahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya gini, jadi KIB itu ada sebuah koalisi yang dibentuk berdasarkan kesepemahaman yang sama bahwa tiga partai ini melihat momentum waktu itu, yuk kita bareng, kita membentuk sebuah koalisi dalam rangka membangun komunikasi politik. Jadi bukan disiapkan untuk Pak Ganjar. Kalau memang disiapkan untuk Pak Ganjar ya berarti hari ini seharusnya kita semua ke Mas Ganjar kan gitu. Lalu yang kedua tadi, kalaupun misalnya nih, bahwa memang Pak Jokowi dukung Pak Prabowo, memang salah. Ya selama etika pemerintah, etika beliau sebagai presiden dan sebagai warga negara itu tidak diabaikan, saya pikir sah-sah aja. Nah, dari sisi Pak Jokowi sebagai pribadi presiden, pribadi warga negara ya sah-sah saja juga sebenarnya beliau mau dukung Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih itu bukan, it's not a big deal. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan dan diperdebatkan. Karena kita tuh ingin dalam proses dialektika politik ke depan itu yang kita perdebatkan, yang kita pertanyakan, lu mau ngapain kalau jadi presiden? Kalau misalnya Anies begini ya, emang Anies bisanya apa gitu? Mas Ganjar bisanya apa? Pak Prabowo bisanya apa? Saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Muhammad Hatta, bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Itu gimana? Itu ada ADART yang dilanggar? Jadi begini, amanah kepada Erlangga itu bukan ADART. Dia di ADART nggak ada bunyi itu. Di ADART normatif aja bahwa kita kader harus ini segala macam sesuai dengan aturan. Nah, amanah kepada ketua umum itu adalah keputusan Munas. Jadi pada saat Pak Erlangga terpilih, ada keputusan Munas yang sampai sekarang menjadi debatable. Nah, padahal sebetulnya kalau dibaca betul-betul, jadi gini, Munas itu memerintahkan kepada ketua umum terpilih, dalam hal ini Pak Erlangga, untuk memberikan atau mencari solusi langkah-langkah strategis dalam konteks pemenangan Pilpres dan Pilwapres. Jadi amanah Munas itu tidak mesti harus, ini dulu ya, Erlangga sebagai capres atau sebagai cawapres, tapi memerintahkan kepada ketua umum untuk mencari kader terbaik untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Itu amanah Munas loh. Nah, setelah Munas, beberapa bulan setelah itu, kita buat Rapimnas, Mbak Livi. Nah, Rapimnas itulah yang merekomendasikan bahwa Pak Erlangga menjadi calon presiden dan memberikan mandat penuh kepada Pak Erlangga untuk menentukan langkah strategis dan langkah politik. Jadi keputusan Rapimnas itu seperti itu. Artinya kalau nanti pada saat menuju pendaftaran di KPU ternyata Golkar tidak mencalonkan Pak Erlangga atau tidak mencalonkan Pak Erlangga sebagai cawapres, tidak ada aturan yang dilanggar. Kenapa? Kita pasti akan memutuskannya melalui Rapimnas juga.
Gara-gara ini Golkar terbelah? Enggak. Enggak. Enggak ada. Ribut-ribut kemarin nggak ada. Arti apa? Gini, dinamika Mbak Livi udah lama. Tapi Kita kan udah selalu sering- akan ada partai Iya, politik baru yang muncul dari Golkar. Ini Iya. nggak ada ya kali ini ya? Jadi kali ini beda. Dinamika menuju Pilpres itu hal yang wajib malah di internal partai kita. Jadi apa yang terjadi sekarang itu adalah dalam rangka bagian dari sebuah proses demokrasi politik internal partai yang menurut saya sah-sah saja dan wajib terjadi di partai yang sangat demokratis di Partai Golkar. Jadi balik lagi tadi kalau misalnya dibilang ada aturan dilanggar, nggak ada. Oke. Nggak ada aturan dilanggar. Ini semua masih dalam proses komunikasi politik. Jadi bahkan ada yang bilang nih Mbak Livi, wah ini harus munaslup karena di Munas kan memutuskan Erlangga sebagai Ya, itu yang kemudian kemarin ribut-ribut itu kan. Tapi kan orang nggak baca keputusan Munas itu. Orang hanya melihat, mendengar tafsir-tafsir si A, si B, si C. Baca dong keputusan Munas itu. Oke. Emang Gitu. putusan Munas itu nggak disebarkan kemudian ke Iya, itu kader-kader? makanya. Itu yang seharusnya kita tanya sama mereka Oke. sebelum mereka ngomong, lihat dulu keputusan Munasnya. Jadi keputusan Munas itu, jadi kalau dibilang bahwa keputusan mencalonkan Erlangga itu di Rapimnas. Jadi kalau misalnya nanti kita mau mengambil keputusan yang berbeda, ya cukup Rapimnas saja. Oke. Ridwan Kamil itu kan berdasarkan hasil survei ada di nomor 1 bacawa pres. Tapi kenapa kemudian Golkar yang disuarakan keluar dari Golkar Pak Erlangga, Pak Erlangga, Pak Erlangga, bukan Ridwan Kamil? Oke. Gini, kita harus ngelihat tadi di awal basisnya adalah kompetensi. Oke. Apa yang dibutuhkan untuk negara, pemerintahan ke depan. Itulah menyebabkan kenapa akhirnya kita tetap prioritaskan Pak Erlangga. Oke, meskipun surveinya Ridwan Kamil lebih tinggi. Iya, kan dasar kita di situ. Karena ternyata setelah kita bedah kan, ini tadi kalau faktor saintifik sebetulnya faktor wapres itu tidak terlalu berpengaruh. Coba ya kita bedah tuh hasil survei terakhirnya LSI, survei Oke. terakhir ini. Pak Prabowo dipasangkan dengan si A, Pak Prabowo dipasangkan dengan si B, Pak Prabowo dipasangkan dengan si C. Lalu Mas Ganjar dengan si A atau si B, si C. Sebenarnya nggak ngaruh. Oke. Jadi yang diteropong dari hasil survei cawapres itu sebetulnya kan orang yang sama dan tidak memiliki pengaruh. Oke. Pada saat dia dipasangkan, ya udah orang tetap akan melihat itu menjadi satu kesatuan. Baik. Nah, akhirnya karena dasar pertimbangan faktor saintifik survei tadi, akhirnya kita tambahkan. Jadi ada hal yang lebih penting, bagaimana memastikan pada saat nanti Pak Prabowo terpilih, insya Allah kalau didukung takdir Allah, perjalanan pemerintahan ke depan harus dipegang oleh pemimpin yang kuat dan kokoh dan memiliki kompetensi. Oke. Jadi udah firm ya, Dan- Golkar bersama Prabowo Subianto sampai akhir. Insya Allah. Kalau memang Pak Erlangga nggak kepilih, Golkar akan tetap stay di situ, Oke, atau begini. mungkin banting setir ke PDIP. Keputusan mendukung Pak Prabowo itu adalah sebuah langkah kebijakan amanah yang sudah diberikan kepada Erlangga sebagai ketua umum partai, dan itu final. Oke. Sekarang bagaimana dengan posisi tadi, misalnya kalau Pak Erlangga tidak menjadi wapres? Bagi kami bukan di situ sekarang. Kita perdebatannya sudah harus beyond di atas itu lagi. Mau siapapun nanti yang diambil wapresnya, cawapresnya, kita Oke. duduk bersama-sama. Kita tentukan bersama-sama dan Oke. kita buka dan bedah satu-satu. Karena begini, Mbak. 4 parameter yang di awal tadi saya bilang itu harus masuk dalam pertimbangan penentuan konfigurasi presiden dan wakil presiden. Oke. Itu di dalam penentuan Pak Prabowo kita masukkan pertimbangan itu. Artinya nanti penentuan wapres pun kita harus mempertimbangkan faktor-faktor itu. Faktor kompetensi, Oke. faktor mana yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara, faktor peluang kemenangan. Oke. Kan kita nggak mau juga asal-asal pilih wapresnya si A atau si B, totalnya nggak memberikan Nah, itu yang efek. kemudian jadi pertanyaan juga kan, kita juga dengar pernyataan dari Pak Pandana Baban yang nyebut langkah Golkar dan juga PAN untuk nyebrang mendukung Pak Prabowo itu adalah langkah menuju ke tempat yang kalah. Karena narasi untuk menyatukan Pak Prabowo dan Gibran yang digadang-gadang akan jadi pendampingnya Pak Prabowo, itu udah hampir nggak mungkin. Itu gimana reaksi Abang?
dianggap itu dia ya pindah Gini. ke Pak Prabowo tuh udah pasti kalah lah. Ya wajar lah Bang Panda ngomong begitu ya. Dia kan dukung Ganjar. Ganjar. Dia pasti akan bilang pokoknya kalau yang nggak dukung Ganjar kalah kan gitu. Ya ini kan itu kan pasti ngomong begitu kan, nggak mungkin dia bilang wah itu Pak Prabowo peluangnya lebih bagus daripada Karena Pak Panda Ganjar. tuh menekankan bahwa narasi untuk Prabowo bersanding sama Gibran yang sebetulnya menjadi misi rahasianya koalisi yang baru tergabung ini itu udah hampir nggak mungkin. Gitu. Ya, kenapa dia harus mengatakan bersandingnya dengan Gibran? Kan belum tentu. Itu kan gini. Ya namanya dalam era demokrasi ya, orang menyodorkan pilihan-pilihan gitu. Ada kandidatnya Mas Gibran, ada kandidatnya Pak Erlangga Hartarto, ada Caimin, ada Mas Erick Thohir, dan bahkan muncul juga yang lain-lainnya gitu loh. Jadi kenapa nggak ada masalah? Tapi kan gini, semakin besar perahunya partai ini kan jadi koalisi dengan partai politik terbanyak ya, dengan suara terbanyak. Yang jadi pertanyaan gini, kan akan jadi makin ribet untuk menentukan siapa yang jadi bacawa pres, yang satu setuju, yang satu nggak setuju, gitu nggak sih? Kalau mengutip kata-katanya Rocky Gerung, politik itu seni ilmu tertinggi dalam setiap ilmu, dalam ilmu-ilmu yang ada. Artinya, ya mau 4 partai, 5 partai, Mbak Livi, ya ini adalah kita udah biasa membangun proses komunikasi politik ini. Jadi bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan atau harus kita takutin. Justru ini kita jadikan sebagai kelebihan dan tantangan bagi kita semua untuk mengelola komunikasi politik di sesama ketua umum partai. Tapi gini, bukankah kalau orang bilang gini, makin banyak pilihannya, makin bingung kita untuk milih, ya nggak sih? Itu mungkin urusan pasangan hidup kali. Oh, nggak gitu. Iya. Nggak gitu sih. Iya. Kalau urusan pasangan hidup mungkin pusing. Nah, kalau urusan cawapres pusing nggak? Kalau urusan cawapres justru nggak ada, malah bagus, Livi. Jadi misalnya gini, jadi Pak Prabowo nih, dia dihadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan, malah bagus. Kita bisa breakdown masing-masing plus minusnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bla bla bla. Ya kalau tanya ke kita hari ini dengan segala argumentasi subjektif maupun argumentasi objektif, ya kita menilai the best couple in the world buat nanti the next calon presiden presiden dan wakil presiden, yaitu Pak Prabowo dengan Pak Erlangga. Versinya Golkar. Ya itu dia. Karena kemarin saya Tapi ngobrol kan sama. ini berhak untuk di-challenge. Iya, boleh dong. Boleh. Makanya itu enaknya kalau kita punya beberapa partai, nanti kan juga pasti dari PKB kan dorong Caimin. Iya. Menurut teman-teman PKB kan the best couple-nya kan Pak Prabowo dan Caimin. Nggak apa-apa, kita sandingkan masing-masing. Ada juga kita punya Erick breakdown. Thohir. Iya itu, PAN ada Erick Thohir. Bahkan ada muncul Mas Gibran. Nggak apa-apa di breakdown satu-satu, Mbak. Kan gini, yang jadi pertanyaan gini, jangan sampai kalau Golkar nggak kepilih jadi cawapresnya Prabowo, kemudian nanti pada akhirnya di menit-menit terakhir banting setir ke PDIP. Jangan sampai pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, ya nggak sih? Kalau kita tanya, kita bicara probability. Yang namanya probability, selama kita belum daftar di KPU, semua kemungkinan bisa terjadi. Itu dulu ya. Kalau yang karena kan kita bicara kemungkinan. Iya, ukuran formal, aspek legal formalnya seseorang itu menjadi capres atau cawapres didukung oleh partai-partai, nanti pada saat pendaftaran di KPU. Hamin 1 jam aja itu bisa berubah. Ya kalau tadi pertanyaan Mbak Livi Karas itu semuanya masih bisa. Masih mungkin. Tetapi kalau melihat persentasenya kecil. Karena kita melihat bagi kita memang the best konfigurasi hari ini, paketannya adalah, duetnya adalah di koalisi ini. Jadi kalau kita betul-betul menginginkan Indonesia ini ke depan kuat, manunggal, dan memiliki wibawa untuk menjalankan pemerintahan ke depan dan melanjutkan yang memang sudah baik dan memperbaiki yang mungkin masih kurang, itu memang koalisi yang di sini. Oke, sekarang jadi gini. perpaduan di capresnya dan koalisi partainya yang ini kan Gerindra dengan Golkar kan partai nomor 2 dan 3 terbesar. Kita disupport oleh teman-teman PKB dan PAN yang satu basisnya adalah NU, yang satu adalah basisnya Muhammadiyah. Artinya ini adalah duet terbaik. Nah kemudian gini jadi pertanyaan. Ini
kita keluar dari Golkar secara partai, saya mau bicara ke Bang Maman secara pribadi. Anda itu kan dianggap jadi aktivis 98 yang pada saatnya, pada masanya saat itu gerbong Anda tuh melawan Pak Prabowo. Sekarang partai Anda mendukung Pak Prabowo. Itu gimana? Gini, ini pertanyaan, ini kan sebetulnya perdebatan narasi yang terus terulang-ulang. Yes, karena dulu Anda Gini, salah satu orang yang melawan. bagi kita, Mbak, sedangkan kita aja dulu ya, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita Sivitas Akademika Trisakti itu mewacanakan rekonsiliasi nasional. Oke. Jadi, apa sebetulnya rekonsiliasi nasional itu? Kita mau mencoba menutup ruang-ruang jarak yang terjadi di era 98 antara semua kelompok, gitu. Karena kita udah saatnya kita bicara tentang masa depan, udah saatnya kita bicara tentang bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Untuk menatap Indonesia ke depan yang lebih baik, sudah saatnya kita bicara tentang bahwa, yuk, udah deh kita nggak usah lagi ngebahas masa lalu, yang sebetulnya setiap itu berjalan, setiap itu berkembang, selalu menjadi komoditas politik setiap orang untuk mendiskreditkan si A atau si B, si C. Faktanya bahwa hari ini, dengan semua proses perjalanan waktu ini, Pak Prabowo dengan segala kelebihan dan kekurangannya, beliau sebetulnya termasuk orang yang sudah cukup memiliki keberanian tampil di panggung nasional ini, walaupun beliau dihadapkan dengan hujatan dan makian. Itu yang kemudian agak lucu, karena kalau kita lihat gini, dulu kan Anda dengan Trisakti, tempat Anda dulu berkuliah, kemudian kan bagaimana kerasnya menyuarakan perlawanan saat itu. Ada juga sekarang Budiman Sujatmiko yang juga ikut gerbongnya Pak Prabowo. Ada apa sih dengan kalian-kalian itu? Bang Pius. Yes. Almarhum Bang Desmond, artinya berarti itu justru seharusnya ada tanda tanya besar. Kenapa orang-orang yang dulunya berhadap-hadapan dengan Pak Prabowo kok sekarang malah bersama-sama? Artinya ada sebuah kesadaran bersama kita, Mbak, bahwa kita tuh dulu tuh kayak, ya gini loh, Mbak, itu kan jatuh rezim ya, Soeharto. Ya pastilah wajar orang yang dulu mungkin ada di kubunya Pak Orde Baru berseberangan dengan kita, beliau membela ataupun melakukan pengamanan ya misalnya. Karena waktu itu kan konteksnya Pak Prabowo kan beliau sebagai Danjen Kopassus kan, artinya ya tugas beliau mengamankan negara kan. Jadi waktu itu kan beliau bukan mengamankan Soehartonya itu dulu ya, tapi melekat di badan beliau adalah sebagai seorang aparatur negara untuk mengamankan kepentingan negara. Jadi kesadaran itu yang akhirnya terbangun di kita bahwa oh ya, sebenarnya dulu tuh Pak Prabowo itu bukan, walaupun memang kebetulan beliau menantunya Pak Soeharto, tapi yang terbangun di badan dia itu adalah melekat posisi beliau sebagai TNI, sebagai tentara untuk mengamankan negara. Jadi bagi saya itu isu yang sudah usang, karena terus-terusan gitu. Isu itu muncul nih, contoh misalnya. Kenapa sih isu Pak Prabowo yang katanya aktivitas pelanggaran HAM gitu, nggak muncul pada saat dulu Pak Jokowi maju menjadi calon gubernur DKI, membutuhkan dukungan Partai Gerindra, lalu kenapa nggak muncul gitu? Bahkan kita mundur lagi ke belakang, Livi. Dulu Bu Mega sama Pak Prabowo kan berpasangan tuh. Itu udah 15-20 tahun yang lalu. Lagi panas-panasnya tuh, mungkin lagi hangat-hangatnya. Itu buktinya Bu Mega pasangan juga dengan Pak Prabowo. Artinya apa? Kita ketemu pada satu kesadaran bahwa ini ternyata cuma dijadikan konsumsi politik, alat politik untuk sekedar mendiskreditkan seorang Prabowo. Dan tegas hari ini saya mengatakan bahwa itu isu sudah usang dan itu hanya dijadikan sebagai alat untuk mendiskreditkan seseorang. Bahwa faktanya, kalau tanya ke kita, kebetulan saya mantan presiden mahasiswa Trisakti, saya tahu betul kok pelaku-pelaku lapangannya sudah diproses secara hukum.
Nih kita masuk ke pertanyaan cepat. Ini ada 3 pertanyaan terakhir yang harus dijawab dengan cepat. Waduh, bahaya dong. Cepat dan singkat. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Maman Abdurrahman jadi anggota Dewan? Ya karena gue pengen membawa aspirasi masyarakat aja. Oke, kenapa Pak Erlangga harus bersanding dengan Pak Prabowo? Karena yang terbaik buat Indonesia ke depan adalah couple-nya Prabowo dan Erlangga, duet seorang yang memiliki karakteristik kuat, wibawa penuh, konsolidatif, dan teknokrat dan ekonom. Oke, di mata Maman Abdurrahman dan juga Golkar, seperti apa sosok Prabowo Subianto? Tegas, lucu. Lucu? Iya. Oke. Itu aja sekarang tuh di kepala gue tuh. Oke, terima kasih Maman Abdurrahman telah bergabung bersama kami di Livi on Point. Itu dia tadi obrolannya. Kita ketemu lagi di Livi on Point berikutnya. Sampai jumpa. Livi on Point.